Santapan Harian Selasa 4 Juni 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama B hingga ayatnya yang ke-25. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang pertama bagian B hingga ayatnya yang ke-13. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuntunlah kami ya Bapa di dalam perenungan kami saat ini. Di dalam cinta Putramu Yesus Kristus kami berserah. Amin. Kisah Para Rasul 8 ayat 1b sampai 13. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Namun Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dijebloskan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua memperhatikan dengan sepenuh hati apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Karena itu sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Di kota itu ada seorang bernama Simon yang sejak dahulu telah melakukan sihir dan menakjubkan rakyat Samaria, serta mengaku sebagai orang besar. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang disebut kuasa besar. Mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka dengan sihirnya. Namun sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga percaya dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Sahabat Santapan Harian, ada yang mengatakan bahwa penyebaran Injil mengalami stagnasi dalam kenyamanan. Sedangkan dalam penganiayaan, Injil justru semakin tersebar luas. Karena itu muncullah ungkapan, makin dibabat, makin merambat. Stefanus baru saja mati sebagai martir. Jemaat masih menangisi kematian Stefanus dan penganiayaan hebat sudah terjadi. Saulus bahkan masuk ke rumah-rumah orang Kristen untuk menyeret mereka ke dalam penjara. Jemaat mengalami penganiayaan yang sedemikian hebat. Akan tetapi, hal itu tidak menghentikan semangat mereka dalam mengabarkan Injil. Mereka justru menjelajah berbagai tempat sembari memberitakan Injil. Tidak hanya itu, dalam masa perkabaran Injil ini, mereka juga dipertemukan dengan orang yang mengaku sebagai kuasa Allah. Akan tetapi, Allah menyertai mereka dengan banyak tanda dan mukjizat, sehingga Injil tersebar secara efektif. Mereka begitu antusias dalam memberitakan Injil. Ketika rasul-rasul mendengar bahwa di Samaria ada banyak orang yang bertobat, mereka langsung mengutus Petrus dan Yohanes untuk melengkapi pelayanan Filipus. Allah benar-benar menyertai Injilnya. Penderitaan yang amat berat, bahkan kematian para murid
tidak pernah dapat membuat kuasa Injil berhenti. Sampai hari ini, Injil telah tersebar ke seluruh dunia, mengubahkan wajah peradaban, bahkan mengubah kehidupan banyak orang secara personal, dan yang terutama telah menjadi penyelamat bagi jutaan jiwa. Pekabaran Injil adalah amanat agung yang diperintahkan oleh Yesus Kristus sebelum Dia naik ke surga. Namun, tidak hanya perintah. Yesus juga memberi janji bahwa Ia akan memberikan kuasa-Nya dan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dahulu para rasul dan bapak gereja berkobar-kobar memberitakan Injil, sekalipun nyawa adalah taruhannya. Karena itu, kita yang hidup pada masa kini dengan segala tantangan postmodern perlu lebih bersemangat lagi dalam memberitakan Injil. Mari kita berdoa. Berikanlah kekuatan dan keberanian untuk kami mewartakan segala karya, kasih, dan kebenaran-Mu ya Kristus bagi banyak orang. Di dalam kasih-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.